Tujuan aku adalah memahami bagaimana gelombang bunyi dapat merambat melalui zat padat yaitu tali. Kedua, membuktikan bahwa bunyi dapat diterima dan diteruskan oleh alat sederhana berbahan gelas kertas. Halo, jadi sekarang aku mau nunjukin gimana caranya kita buat telepon dari gelas kertas. Ayo simak baik-baik. Jadi pertama, kita memerlukan dua bahan dan dua alat. Jadi bahan yang pertama kita butuh gelas kertas 2, lalu tali rami. Nanti bakal kita potong jadi 1-2 meter. Pertama, alatnya ada jarum atau paku, kedua ada gunting. Jadi langkah pertama adalah kita perlu buah-buah ini untuk dibolongin bagian bawahnya. Kalau bisa bolongannya itu sama ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita mau ambil tali rami ini lalu kita potong jadi 1 meter. Nanti ini bakal aku masukin ke video, jadi ini bakal harus pendek aja. Tapi ini rasanya bisa panjang, jadi aku mau ambil talinya segini aja. Ini udah cukup. Selanjutnya mau aku masukin ke bagian ini. Ini bakal agak susah, jadi kita perlu paku atau jarumnya tadi biar bisa masuk. Setelah masuk, kita perlu talinya ini diikat jadi 2 atau 3 kali. Kalau satu bagian udah selesai, kita perlu satu lagi. Jadi masuknya tetap pakai jarum ya. Udah jadi itu dia langkah-langkahnya, gampang banget kan? Jadi ini langsung mau kita tes aja. Dadah. Jadi tadi kita udah selesai untuk buat telepon dari gelas kertasnya. Saatnya kita cari satu orang rumah untuk mau megangin satu gelas kertas yang bakal aku omongin. Nanti aku bakal taruh di sini gelas kertasnya dan dipegangin sama satu orang rumah. Dadah, saatnya kita cari. Aku udah nemuin orang untuk nyobain, jadi kita bakal coba. Tes 1 2 3 tes. Jadi ini ngebuktiin kalau ini berhasil. Jadi sudah, nanti aku bakal jelasin prinsip kerjanya. Halo, jadi sekarang aku mau jelasin prinsip kerja dari alat yang tadi kita udah buat. Jadi pertama itu
suara masuk dari gelas kertas yang pertama ini. Kemudian dia dan suara itu membuat gelas ini bergetar. Getarannya itu dihantarkan melalui zat padat, yaitu berupa tali. Kemudian lanjut ke bagian gelas kedua yang akan menjadi suara kembali. Jadi ini, dan kita harus pastiin kalau kita pakai ini tuh harus tegang. Jadi kayak gini. Jadi kalau ngomong harus kayak gini, ya. Dan cepat lambat bunyi itu memiliki rumus, yaitu V sama dengan akar E per Rho. Kesimpulannya, bunyi bisa merambat lewat zat padat berupa tali. Zat padat itu partikelnya lebih padat, jadi bisa merambat. Saran dari aku adalah kita harus pakai tali yang kuat, jadi harus kenceng kayak gini, bukan tali senar. Aku udah pernah coba pakai tali senar, ini tuh karena elastis, jadi dia nggak bisa nganterin dengan baik. Aku juga sebelumnya udah buat tali dari telepon dari kaleng, dan itu gagal karena kalengnya itu bisa ngeredam suara kita. Jadi aku putusin untuk buat lagi menggunakan gelas kertas. Jadi dan suasana di sekitar kita itu harus tenang, dan karena ini bukan yang semestinya, tapi ini bisa dipakai. Jadi ini cukup keras ya guys. Berdasarkan percobaan pembuatan telepon dari gelas kertas, dapat disimpulkan bahwa bunyi dapat merambat melalui zat padat. Ketika seseorang berbicara ke dalam gelas, gelombang bunyi menyebabkan dasar gelas bergetar. Getaran ini kemudian diteruskan melalui tali sebagai gelombang mekanik dan sampai ke gelas penerima. Lalu diubah kembali menjadi getaran yang dapat didengar oleh telinga. Percobaan ini membuktikan bahwa zat padat seperti tali dapat menjadi media penghantar bunyi yang baik karena partikel-partikelnya lebih rapat dibandingkan gas. Saran dari aku adalah gunakan tali yang kuat, tidak elastis, dan cukup panjang. Kedua, pastikan tali selalu dalam keadaan tegang selama digunakan. Ketiga, pilih gelas memiliki dasar cukup kaku agar dapat menghantarkan getaran dengan baik. Keempat, lakukan percobaan di tempat yang tenang agar bunyi lebih mudah terdengar dan tidak terganggu oleh suara lain. Sekian dari aku. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.